Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikhail lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana setelah menyingkirkan kakek Gojo, Mikhail dan yang lain pun langsung pergi menuju kastil Draculeon untuk mengalahkannya. Di sana, untuk memancing Draculeon yang sedang tertidur, Mikhail pun menggunakan sihir yang membuat seluruh kastil tersebut bergetar. Draculeon yang merasa terganggu pun murka dengan apa yang Mikhail lakukan. Dan akhirnya, ia pun bangkit dari tidurnya untuk melihat siapa yang berani mengganggunya. Namun, di saat itu, perhatian dari Draculeon pun langsung teralihkan kepada Tempest. Draculeon mengenali Tempest yang merupakan anak sematawayangnya. Ia pun lalu mengajak Tempest untuk berada di sisinya. Draculeon berkata bahwa ini adalah rumah mereka. Disinilah terpendam memori ibu mereka dan istrinya. Namun, Tempest pun lalu berkata bahwa hal itu sudah lama berlalu. Draculeon yang mendengar jawaban Tempest pun menjadi terkejut. Namun, ia mencoba untuk meyakinkan Tempest bahwa ia bisa menghidupkan ibunya Tempest lagi seperti dulu. Ia telah menemukan caranya, dan jika ia mengikuti perkataan orang itu, maka mereka bertiga dapat bersama-sama lagi. Namun, di saat itu, Mikhail pun langsung menyela perkataan Draculeon. Mikhail berkata, jika yang dimaksud Draculeon adalah si kakek Gojo, maka ia sudah membunuhnya. Draculeon yang mendengar perkataan Mikhail itu pun sontak terkejut. Mikhail lalu mengeluarkan tongkat sihirnya. Ia berkata, apapun rencana yang dimiliki Draculeon itu semua tidak akan berhasil. Jadi, Mikhail menyuruh Draculeon untuk diam saja dan bertobat. Draculeon yang mendengar bacotan Mikhail pun sontak murka. Ia berkata bahwa yang Mikhail katakan itu adalah omong kosong. Tak ada satupun yang bisa menggagalkan rencananya. Melihat ayahnya yang mulai tidak terkendali, Tempest pun memutuskan untuk bergerak, di mana ia langsung melakukan serangan kepada ayahnya. Namun serangan Tempest itu terhenti sebelum mengenai ayahnya. Di sana, Tempest masihlah ragu-ragu untuk bisa melawan ayahnya sendiri. Dan di saat itu, muncullah Mikhail yang langsung menghampiri Tempest. Mikhail menenangkan Tempest dan ia langsung maju untuk melanjutkan serangan. Di saat melihat Mikhail, Tempest pun terdiam sesaat dan ia mengaku kepada Mikhail bahwa dirinya masihlah ragu-ragu untuk melawan ayahnya. Lalu sambil tersenyum, Mikhail pun berkata bahwa hal itu tidaklah apa-apa. Wajar merasa ragu-ragu saat melawan keluarga sendiri. Maka dari itu, Mikhail tidak akan memaksanya. Mikhail menambahkan bahwa Tempest tidak perlu khawatir. Biar Mikhail saja yang mengurusnya dan ia pastikan Draculeon akan disucikan. Tempest yang mendengar itu pun masih kebingungan kenapa Mikhail mau melakukan sampai seperti ini. Dan sembari melepaskan banyak magic circle, Mikhail pun menjawab bahwa ini adalah tugasnya sebagai hero. Draculeon yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia dengan kekuatannya mengeluarkan pasukan mayat hidup yang langsung menyerang ke arah Mikhail. Namun Mikhail langsung bergerak cepat, di mana ia merapalkan mantra multicasting defense pillar. Dan boom, sebuah serangan cahaya pun langsung menghabisi pasukan mayat hidup milik Draculeon. Melihat pasukannya yang kalah, Draculeon pun menyiapkan serangan keduanya, di mana ia pun membuat sebuah tombak dari darah miliknya. Dan wush, Draculeon langsung melepaskan tombak darah itu ke arah Mikhail. Namun di saat itu, muncullah Leon yang langsung menangkis tombak darah itu menggunakan pedang aura miliknya. Leon yang langsung berhadapan dengan kekuatan Draculeon langsung merasa sangat kewalahan. Di mana setelah berhasil menepis serangan Draculeon, tangan dari Leon pun sampai bergetar hebat. Ia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya nanti Draculeon jika ia sudah menyerap semua tumbalnya. Mikhail menjawab bahwa ia yakin kalau Draculeon akan sanggup melawan 3 master sekaligus tanpa kesusahan. Mendengar itu, Leon pun malah menjadi tambah bersemangat untuk baku hantam. Dan Pak Mordin pun akhirnya join dalam pertempuran, di mana ia bertanya apa yang akan Mikhail lakukan. Mikhail membalas bahwa ia akan membunuh Draculeon, tapi untuk itu ia memerlukan sedikit waktu. Pak Mordin yang mendengar itu pun bertanya apakah Mikhail memiliki rencana, dan Mikhail pun membenarkannya. Dan terlihatlah Draculeon yang kembali mengeluarkan pasukan mayat hidup miliknya, di mana jumlah dari pasukan itu semakin banyak setiap detiknya.
Melihat itu, Mikhail pun langsung mengeluarkan sihir api yang langsung membakar habis gerombolan mayat hidup itu. Dan di saat itu, Leon dan Pak Murdin pun mengetahui bahwa Mikhail meminta mereka untuk mengulur waktu. Dan Tempest pun berkata bahwa ia akan ikut membantu. Ia meminta Mikhail untuk menyucikan ayahnya. Dan kita kembali diperlihatkan kilas balik dari Draculeon, di mana di saat itu Draculeon sangat terpuruk atas kematian istrinya. Di sana Draculeon bahkan hampir menyerah dengan keadaannya ini. Namun di saat itulah muncul kakek Sage yang memanfaatkan keadaan Draculeon yang lemah, di mana ia memberitahu Draculeon bahwa istrinya dapat dibangkitkan lagi. Draculeon yang sudah putus asa pun bertanya, apakah yang dikatakan kakek Sage itu bisa dilakukan? Dan dengan tersenyum lebar, kakek Sage pun mengiyakannya. Namun mereka membutuhkan tumbal untuk melakukan itu. Ia juga menenangkan Draculeon bahwa tumbal yang mereka gunakan akan hidup kembali saat mereka sudah mencapai tujuan. Di saat itu, Draculeon pun berpikir keputusan apa yang harus ia ambil. Dan ia teringat Tempest yang bersedih atas kepergian ibunya. Draculeon pun akhirnya memilih untuk mengikuti perkataan si kakek Sage, di mana ia pun membuang sisi kemanusiaannya dan mengorbankan para penduduk sebagai tumbalnya. Ia berpikiran bahwa para penduduk itu dapat dibangkitkan lagi nantinya. Padahal dia hanya ditipu oleh kakek Sage. Draculeon melakukan hal ini agar keluarganya dapat menjadi bahagia lagi. Namun sekarang ia tidak percaya anaknya sendiri malah melawannya. Draculeon pun bertanya kepada Tempest, kenapa ia malah melawan dirinya? Padahal ia hanya ingin membuat keluarga mereka bahagia lagi. Dan sebentar lagi keinginan mereka tersebut akan segera terwujud. Namun Tempest yang sudah muak dengan tingkah ayahnya itu pun lalu berteriak. Ia berkata, kenapa ayahnya masih tidak mengerti? Padahal ayahnya sudah jelas ditipu oleh kakek Sage. Kakek Sage hanya ingin membuat ayahnya menjadi seekor monster yang dapat diperintah. Dari awal, semua perkataan si kakek Sage hanyalah bullshit semata. Draculeon yang mendengar perkataan Tempest pun sempat terdiam untuk sesaat. Namun, ia malah berpikir kalau ini semua hanyalah ilusi untuk mengujinya. Dan Tempest yang berada di hadapannya ini adalah sosok yang palsu. Ia percaya tidak mungkin si kakek Sage akan berbohong padanya. Draculeon lalu tertawa dengan keras dan berkata bahwa Tempest berbohong. Sembari menyiapkan serangan di tangannya, Draculeon berkata bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun sebelum Draculeon melepaskan serangannya, Mikhail pun langsung menghentikan Draculeon dengan menuju ke hadapannya. Draculeon yang melihat kemunculan Mikhail pun sempat terdiam sesaat. Ia bisa merasakan bahwa aura Mikhail berbeda dari yang tadi. Dan tanpa babi bu, Mikhail pun langsung melepaskan mantra Defend Light, di mana serangan Mikhail itu langsung membuat Draculeon terkena damage yang cukup besar. Draculeon yang terkena serangan Mikhail pun memutuskan untuk mengambil jarak dan mundur. Namun Draculeon langsung kembali melancarkan serangannya, di mana ia mengeluarkan banyak tombak darah dengan kekuatannya. Ia berkata bahwa tempat ini adalah teritorinya. Mikhail sebenarnya sudah menyiapkan sebuah serangan untuk mengalahkan Draculeon. Namun serangannya itu memerlukan sedikit waktu, dan waktu yang ia butuhkan adalah 3 menit lagi. Melihat itu, Mikhail pun langsung memanggil Seth untuk mengulur waktu. Seth bertanya seberapa banyak yang Mikhail inginkan. Mikhail menjawab bahwa Seth harus membuatnya tanpa celah sedikit pun. Dan serangan tombak darah milik Draculeon yang akan menyerang Seth. Dan saat serangan tombak darah milik Draculeon akan menyerang, Seth pun langsung melepaskan kekuatan defense-nya yang langsung meluluh lantakan serangan Draculeon. Draculeon pun terkejut dengan serangan yang Mikhail keluarkan ini. Mikhail berkata bahwa bukan Draculeon saja yang mempunyai defense relic. Draculeon yang terkena serangan Seth pun tidak menyerah. Ia berkata bahwa dirinya masih diuntungkan berkat keabadian miliknya. Ia pun hendak melepaskan serangannya ke arah Mikhail. Ia bertanya berapa lama lagi Mikhail akan bisa bertahan. Dan Mikhail pun langsung membalas bahwa ia cuma membutuhkan 1 menit lagi untuk mengalahkan Draculeon. Draculeon yang mendengar itu pun sontak terkejut. Dan ia langsung melepaskan serangannya menuju ke arah Mikhail. Namun di saat itu muncullah Tempest yang dengan sigap langsung menangkis seluruh serangan Draculeon. Dan di saat itu semua orang pun menjadi panik. Leon bertanya berapa lama lagi yang dibutuhkan Mikhail. Mikhail menjawab tinggal 20 detik lagi.
Dan terlihatlah Draculeon yang sudah terbebas dari serangan Seth, di mana berkat keabadian miliknya, luka-lukanya pun kembali seperti sedia kala. Draculeon pun langsung menyiapkan serangan tombak darah di tangannya. Namun sebelum ia menyerang, Tempest pun langsung menerjang maju ke arah ayahnya itu. Sementara itu, waktu yang Mikhail butuhkan tersisa 10 detik lagi. Dan setelah waktunya berakhir, Mikhail pun langsung merapalkan mantra Reverse Undead, di mana Magic Circle pun bermunculan di sekitar tubuh Mikhail. Sihir itu langsung diarahkan menuju Draculeon yang menerjang maju ke arahnya. Dan Magic Circle yang mengelilingi Mikhail pun langsung berputar di tubuh Draculeon. Draculeon menyadari ada yang aneh dengan tubuhnya, dan ia tersadar bahwa kekuatan keabadiannya telah lenyap. Draculeon pun sontak menjadi kebingungan. Ia bertanya bagaimana Mikhail bisa menghilangkan keabadian miliknya. Padahal untuk melakukan itu dibutuhkan kekuatan dan mana yang sangat banyak. Lalu terlihatlah tubuh dari Draculeon yang mulai menghilang berubah menjadi debu. Mikhail menjawab bahwa hal ini memanglah tidak mudah. Sama sepertinya Mikhail juga memiliki Defense Relic. Dan Mikhail juga mendapatkan kontrol penuh atas dungeon. Namun Draculeon berkata bahwa dirinya telah menjadi pemilik Defense Relic. Dan tentu saja ia juga sudah menjadi Master Dungeon. Mikhail menjawab bahwa Defense Relic milik Draculeon tidaklah beresonansi dengannya. Karena Draculeon mendapatkan Defense Relic itu berasal dari belas kasihan. Dan Asar sebagai pemilik asal dungeon itu tidaklah mengakui Draculeon. Draculeon yang mendengar itu pun sontak terkejut. Namun ia lalu tertawa dengan keras. Ia bertanya apakah semuanya akan berakhir seperti ini. Setelah ia mengorbankan semuanya, apakah dirinya harus melarikan diri lagi dari kenyataan? Namun di saat itu muncullah Tempest yang menghampiri ayahnya yang sekarat. Menyadari keberadaan Tempest, Draculeon pun bertanya apa yang sudah ia lakukan selama ini. Tempest menjawab bahwa ayahnya tidak boleh melarikan diri lagi. Draculeon membalas bahwa dirinya hanya ingin istrinya kembali. Namun di saat itu Tempest yang sudah muak dengan ayahnya pun berteriak, apakah semua penduduk harus menjadi korban dari obsesi ayahnya ini? Bagaimana dengan dirinya yang harus menanggung beban dosa dari apa yang ayahnya lakukan? Lalu sambil diiringi oleh hujan, Tempest pun berkata, jika ayahnya memang peduli dengan keluarganya, maka seharusnya ayahnya berbicara padanya sekali saja. Faktanya, selama ini Tempest selalu diacuhkan oleh Draculeon yang hanya berfokus pada tujuannya saja, sehingga ia pun tidak pernah memperhatikan Tempest lagi. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tempest, bahwa ayahnya Draculeon adalah ayah yang baik. Tapi itu dulu saat ibu Tempest masih ada. Tempest selalu berkata kepada ayahnya bahwa keabadian yang diberikan ayahnya ini adalah kutukan baginya. Draculeon yang mendengar itu pun hanya bisa termenung saja. Ia bergumam, apakah yang tersisa hanyalah penyesalan saja? Namun Tempest selalu menambahkan bahwa ia akan terus hidup dengan kutukan ini. Ia akan mengubah kutukan ini tidak seperti yang ayahnya lakukan. Draculeon yang mendengar itu pun sontak menjadi terkejut. Dan di saat itu Draculeon pun kembali melihat foto kenangan keluarga mereka, di mana mereka bertiga saat itu sangatlah bahagia. Draculeon pun tersenyum dan ia mengerti maksud dari perkataan Tempest. Draculeon lalu memanggil Mikhail untuk mendekat. Dan trot! Ia pun mengambil sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihatlah Draculeon yang mengeluarkan sebuah kristal merah. Ia menyuruh Mikhail untuk mengambil benda ini karena dirinya sudah tidak membutuhkannya lagi. Mikhail pun dengan senang hati menerima Defense Relic itu dan ia bertanya apakah Draculeon akan pergi. Dan dengan tubuh yang mulai menghilang, Draculeon berkata bahwa dirinya harusnya sudah pergi sejak lama menemui istrinya. Namun sekarang dirinya harus menuju neraka terlebih dahulu untuk menebus dosa-dosanya. Dan dengan tersenyum, Draculeon pun lalu meminta maaf kepada Tempest karena gagal menjadi ayah yang baik. Dan wush, tubuh dari Draculeon pun sepenuhnya menghilang tepat di pangkuan Tempest. Tempest yang baru kehilangan ayahnya pun hanya bisa terdiam saja. Namun Mikhail menyadari bahwa tekad dari Tempest menjadi tambah besar lagi. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Mikhail pun pergi menuju dungeon tempat Nephthys berada. Di sana, Mikhail menceritakan semua yang terjadi kepada Nephthys. Nephthys yang mendengar cerita Mikhail pun hanya bisa menyayangkan apa yang sudah terjadi.
Dan Mikhail kembali mengingatkan bahwa ini semua terjadi akibat Nephthys yang sembrono. Mikhail mengingatkan Nephthys untuk lebih menahan dirinya lagi. Dan di saat itu Nephthys pun bertanya apa tujuan Mikhail datang kemari. Mikhail lalu menunjukkan Divine Relic pemberian Draculeon. Ia bertanya bagaimana caranya untuk mengaktifkan Divine Relic ini. Nephthys menjawab bahwa dirinya lah yang harus melakukannya. Dan karena Mikhail telah melewati syarat-syaratnya, maka Nephthys akan melakukannya sekarang. Lalu kekuatan dari Divine Relic itu pun masuk ke dalam tangan Mikhail. Dan tangan dari Mikhail itu pun langsung terukir sebuah simbol sama seperti di lehernya. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Mikhail pun langsung akan beranjak pergi. Melihat itu, Nephthys bertanya, apakah Mikhail akan langsung pergi begitu saja? Mikhail pun membenarkannya, lagi pula tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Namun sebelum itu, Mikhail bertanya, apa pendapat Nephthys tentang apa yang sudah terjadi? Nephthys pun mengakui kalau ini semua adalah salahnya. Ia terlalu percaya kepada Draculeon. Draculeon berkata bahwa ia akan menggunakan Divine Relic itu untuk kebaikan, dan Nephthys langsung mempercayainya. Mikhail langsung berbalik arah. Ia berkata bahwa Nephthys melakukan hal itu tanpa pikir panjang. Ia menyuruh Nephthys untuk merenungi kesalahannya ini. Dan Mikhail memberitahu Nephthys bahwa ia tidak akan menutup dungeonnya, karena kemungkinan akan terdapat orang lain yang akan memasuki dungeon ini. Dan Mikhail akan kembali suatu saat. Ia akan mengawasi apa yang akan Nephthys lakukan nantinya. Dan scene pun lalu berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana Mikhail pun membantu para warga untuk menghilangkan efek brainwash pada mereka. Dan orang terakhir yang Mikhail bantu adalah Pak Davlos. Pak Davlos berterima kasih atas apa yang Mikhail lakukan. Ia juga meminta maaf karena dirinya tidak mengenali Mikhail dari awal. Namun Mikhail pun menenangkan Pak Davlos dengan menyebutnya sebagai kepala desa. Pak Davlos yang mendengar itu pun langsung bersujud. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah kepala desa. Ia hanya diciptakan hanya untuk sang iblis. Namun Mikhail pun menjawab bahwa ia tidak setuju dengan hal itu. Menjaga dan menyatukan para penduduk adalah tugasnya Pak Davlos. Dan Mikhail tidak salah menilai hal itu. Mikhail pun menambahkan, karena situasinya sekarang sangat kacau, maka dari itu para penduduk memerlukan orang yang bisa memimpin mereka. Dan Pak Davlos bertanya, apakah yang dimaksud Mikhail adalah seorang lord? Dan Mikhail pun membenarkannya. Ia meminta Pak Davlos untuk menjadi seorang lord di sini. Pak Davlos yang mendengar itu pun menjadi ragu-ragu. Ia takut orang-orang di sini tidak akan mau dipimpin oleh orang yang pernah menyakiti mereka. Mikhail pun membenarkan perkataan dari Pak Davlos. Namun ia memberitahunya bahwa para monster akan kembali berdatangan kemari. Sontak Pak Davlos yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Dan Mikhail menerangkan bahwa para monster akan datang kemari karena hawa kematian yang dikeluarkan oleh Draculeon sebelumnya akan lenyap secara perlahan. Monster yang awalnya merasa takut akan mulai berani datang ke wilayah ini. Mendengar itu, Pak Davlos pun bertanya, apakah Mikhail memiliki rencana untuk hal ini? Mikhail pun menjawab bahwa ia akan bertanggung jawab atas kejadian ini, tapi ia tidak bisa memberitahunya sekarang. Ia meminta Pak Davlos untuk mempercayainya saja. Pak Davlos sempat terdiam sesaat. Lalu ia bertanya kepada Mikhail, kenapa dirinya sampai mau melakukan hal sejauh ini? Mikhail pun menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu, dan apakah dirinya memang butuh alasan untuk membantu. Scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Mikhail yang sedang memurnikan energi di daerah ini menggunakan Divine Power. Dengan begini, daerah yang tercemar akan berangsur-angsur pulih. Seth berkata bahwa infeksinya mungkin akan menghilang dalam setahun. Namun masalahnya adalah Mikhail yang tidak bisa terus berada di sini. Jadi Mikhail tidak bisa melindungi daerah ini dari serangan para monster. Mikhail pun lalu tersenyum. Ia berkata, apakah Seth sudah lupa dia berasal dari keluarga mana? Ia adalah seorang Walpurgis. Ia tinggal menggunakan kekuasaan dan kekayaan keluarganya untuk menyelesaikan sisanya. Namun tiba-tiba datanglah Leon yang sambil berteriak kepada Mikhail. Mikhail pun langsung bertanya kepada Leon, kenapa ia berteriak-teriak sambil berlari seperti itu? Leon pun menjawab bahwa seseorang dengan status tinggi telah datang untuk menemui Mikhail. Mikhail pun membalas, apakah orang itu adalah Duke, bapaknya Ellen? Leon yang mendengar itu pun sontak kebingungan, kenapa Mikhail bisa mengetahuinya? Ya gimana Mikhail nggak tahu, orangnya aja ada di belakang Leon.
Sontak Leon yang terkejut pun langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja, di sana terdapat bapaknya Ellen. Leon pun bertanya, sejak kapan bapaknya Ellen mengikutinya? Dan dengan santai, bapaknya Ellen menjawab bahwa dirinya mengikuti Leon saat ia mulai berlari kemari. Tapi, scene pun lalu berpindah di mana Mikhail dan bapaknya Ellen berbicara berdua. Di sana, Mikhail bertanya, apa yang membawa seorang duk seperti bapaknya Ellen ini datang kemari? Bapaknya Ellen pun menjawab bahwa sang rajalah yang mengirimnya kemari. Awalnya yang mendapatkan tugas ini adalah seorang count. Namun karena ini terlihat menarik, jadi dialah yang mengambil tugasnya. Bapaknya Ellen pun bertanya, apakah dirinya harus berbicara formal kepada Mikhail? Karena sekarang Mikhail adalah seorang hero. Mikhail pun menjawab bahwa formalitas tidak ada artinya. Dan bapaknya Ellen pun setuju. Ia lalu menghentikan basa-basinya. Ia bertanya, hal apa yang diinginkan oleh Mikhail? Mikhail pun bertanya balik, apakah itu perintah dari raja? Dan bapaknya Leon pun membenarkannya. Mikhail sudah berhasil menyelesaikan masalah kerajaan, jadi Mikhail berhak mendapatkan hadiah untuk itu. Mikhail pun menjawab bahwa dirinya tidak ingin terlibat dengan raja yang kocak seperti itu. Namun bapaknya Ellen memberitahu Mikhail, jika Mikhail menolak hadiah dari raja, maka sang raja akan kecewa dengannya. Mikhail pun berpikir, jika ia tidak menerima hadiahnya, maka raja akan berpikir bahwa ia adalah alat gratisan yang bagus. Lagi pula, ini adalah kontribusi pertamanya sebagai hero. Mikhail lalu bertanya pendapat bapaknya Ellen tentang kejadian ini. Bapaknya Ellen pun menjawab bahwa dari apa yang ia lihat, dirinya menginginkan Mikhail berada di sisinya. Dan ia juga merasa bahwa raja juga berpikir demikian. Mikhail pun bergumam bahwa hal itu ada benarnya. Seingatnya, sang raja sangat gemar mengumpulkan orang-orang berbakat di sisinya. Bahkan, dulu sebelum Demon God muncul, sang raja memiliki banyak orang kuat di sisinya. Mikhail pun lalu memutuskan hal apa yang ia inginkan. Dan bapaknya Ellen pun bertanya, hal apa itu? Mikhail membalas, sebagai seorang hero, dirinya menginginkan teritori suci. Mendengar itu, bapaknya Ellen pun sedikit terkejut. Ia bertanya, mengapa Mikhail tiba-tiba menginginkan teritori suci? Mikhail pun menjawab, karena daerah ini. Sontak bapaknya Ellen menjadi tambah terkejut. Ia berkata, jangan-jangan Mikhail. Dan Mikhail pun membenarkannya. Dirinya ingin kedaulatan atas wilayah ini.